saat ini sangat perlu kita pikirkan itu bagaimana menjaga omset. Menjaga omset itu kalau saya melihat bahwa kita sebagai manusia itu ada 4 kepribadian, ya, ada yang sanguin, melankolis, koleris, dan flegmatis. Ini mempunyai karakter yang berbeda juga dalam melihat omset. Seperti sanguin. Sanguin itu kadang-kadang tidak pernah memperhatikan omset saya berapa. Yang penting saya action terus, bres, misalnya seperti itu. Yang penting saya presentasi, yang penting saya follow up. Masalah omset itu akan terjadi dengan sendirinya, itu betul. Ya kan? Kemudian ada seorang yang koleris, pokoknya saya harus bisa, pokoknya saya harus bisa, saya seperti itu. Nah, melankolis itu dia akan sedikit banyak memperhatikan mengapa omset saya naik, mengapa omset saya tetap, mengapa omset saya turun. Dia akan mempunyai sebuah analisa. Nah, bagi kita seorang pengusaha di industri network marketing, walaupun Anda berkarakter seorang sanguinis, berkarakter seorang flegmatis, tetapi positioning kita ini karena kita sebagai seorang pengusaha, kita itu harus melankolis, Bapak Ibu. Artinya melankolis itu apa? Melankolis itu tertata, tercatat, terhitung, ya kan? Kemudian ada dokumentasinya, by data, misalnya seperti itu. Seorang melankolis itu pasti punya data yang kuat, ya kan? Walaupun kita seorang koleris, walaupun kita seorang sanguinis atau flegmatis, tapi unsur melankolisnya itu harus dimunculkan. Bisnis ini tetap harus ada data. Omset itu bisa kita prediksikan. Omset itu bisa kita ciptakan. Nah, bagaimana menciptakan omset berhubungan dengan bagaimana kita membangun bisnis kita. Otomatis pendapatan pasti akan mengikuti, Bapak Ibu. Nah, saya akan membahas malam hari ini tentang bagaimana memaksimalkan omset. Artinya, saya ingin Bapak Ibu belajar menjadi seorang yang melankolis, ya, betul-betul memperhatikan, betul-betul menghitung, ya kan, betul-betul merencanakan 1 bulan ke depan rencananya seperti apa, itu seperti itu. Nah, sebetulnya hal-hal ini sudah kita lakukan. Minimal saya sudah sering berbagi setiap minggu kan begitu kan, setiap minggu ada materi baru, setiap minggu ada. Maksud saya itu jangan hanya sebagai dasar pemikiran kita saja kan begitu, tapi ada aplikasi di lapangan. Bisnis kita ini harus ada yang namanya action, ya kan? Tidak hanya sebatas kita menguatkan, menambah kekuatan diri kita saja. Menambah kekuatan diri kita, menambah kualitas diri itu sangat penting sekali. Tetapi juga harus diimbangi dengan yang namanya tindakan atau action kan begitu. Artinya dari perencanaan, tindakan. Perencanaan yang maksimal itu dasar daripada kualitas diri kita. Tapi semakin kita mempunyai kualitas diri yang bagus, perencanaan bagus, action-nya pun harus kita sesuaikan dengan perencanaan. Kami tidak bisa membantu Bapak Ibu secara semuanya, secara action-nya kan begitu. Tetapi paling tidak bagaimana menaikkan kualitas diri Anda secara bisnis di network marketing ini, sehingga Bapak Ibu bisa melakukan perencanaan dan melakukan tindakan yang mendapatkan hasil yang maksimal kan begitu. Nah, saya akan mencoba memulai dari hal yang paling dasar, ya, memulai dari hal yang paling dasar dari marketing plan di bisnis Viraxis kita ini. Kita lanjutkan, Pak Pur. Nah, Bapak Ibu memahami marketing plan, ya kan? Nah, yang perlu kita pahami di dalam bisnis Viraxis kita ini itu ada beberapa satuan, ya kan? Yang pertama adalah satuannya ada yang menggunakan dolar, ya kan? Kemudian ada yang menggunakan IDR atau rupiah, kemudian ada BV, kemudian ada BP, produk poin, misalnya 4 satuan ini kita pakai semua di bisnis ini. Nah, paling tidak kita seorang pebisnis kita harus tahu BV itu apa, kemudian PP itu apa, ya kan? Kemudian mengapa kita menghitungnya itu seperti apa, kan gitu ya? Itu seperti itu. Nah, saya akan memulai dari yang paling sederhana. Apabila
apabila kita mereferensikan seorang member baru, mensponsori seorang member baru, atau kita menjadi member baru, misalnya seperti itu ya. Nah, perhitungan member baru itu pada saat bergabung, itu menggunakan satuan rupiah atau IDR. Makanya kenapa basic itu 360.000, ya kan? Itu seperti itu. Kemudian secara dolarnya itu 24 dolar. Artinya $1 sama dengan 15.000 kan begitu. Bronze itu 1,5 juta secara rupiah, ya kan? Secara dolarnya itu 100 dolar. Nah, pada saat kita menjadi member baru atau pada saat kita memposting member baru, biaya pendaftaran atau biaya atau investasi bisnis itu senilai 100 dolar atau senilai 1,5 juta. Tetapi dalam perhitungan bisnisnya, yang masuk dalam perhitungan bisnis itu setara dengan 80 BV. Nah, BV ini adalah business value, nilai bisnisnya. Ya, jadi 1,5 juta itu setara dengan nilai bisnis 80 BV. Nah, itu yang masuk dalam perhitungan bisnis plan kita atau dalam perhitungan bonus kita. Nah, itu yang mesti kita Bapak Ibu bisa pahami kan begitu. Karena memang ada perbedaan antara 1,5 juta setara dengan 100 BV atau 100 dolar, tapi kenapa yang masuk hanya 80 BV? Ini biasa sekali, tidak ada masalah di sini. Intinya adalah pada saat kita memposting atau pada saat kita mengajak seseorang menjadi partner bisnis kita, nilai bisnisnya 80 BV. Intinya itu. Ya, nilai bisnisnya 80 BV yang dihitung dalam bentuk bonus. Artinya kalau misalnya kita mensponsori berarti bonus sponsornya 10% dari 80 BV. Ya, itu seperti itu. Bonus pairingnya 10% dari 80 BV. Nah, itu perhitungan sebagai kalau kita merekomendasikan member baru. Saya kira Bapak Ibu semuanya sudah paham tentang hal ini ya. Itu seperti itu. Kita lanjutkan Pak Pur. Nah, kemudian di dalam repeat order ada bahasa repeat order atau bahasa RO, ya kan? Nah, bahasa repeat order itu pun satuannya itu adalah dolar atau rupiah. Sama seperti tadi pada saat kita bergabung, ya, itu satuannya dolar atau rupiah juga. Dalam perhitungan bisnisnya, satuan repeat order itu kita hitung dengan rupiah. Kenapa kita hitung dengan rupiah? Karena memang satuan produk kita itu nanti dalam penawarannya kan berbasis rupiah kan begitu. Oke ya. Jadi kalau kita bicara repeat order itu berarti nilainya adalah 50 dolar. Setara dengan 750.000 karena satuan $1 kita sama dengan 15.000 rupiah. Itu. Nah, dari 750.000 ini yang masuk di dalam omset bisnis kita itu 40 BV. Yang masuk dalam perhitungan omset bisnis kita itu 40 BV. Itu BV itu satuan bisnis, nilai bisnis. Itu. Ya. Kenapa ada perbedaan seperti ini Bapak Ibu? Karena memang di dalam bisnis itu harus ada pengamanan. Contoh seperti kita naik sebuah mobil. Ya kan? Mobil itu adalah sebuah benda yang bergerak dengan didasari adanya roda di bawah bodi mobil itu dan terjadi gesekan dengan aspal atau jalan yang dilewati mobil itu. Nah, pertanyaannya, kalau jalannya lurus, rata, itu tidak ada masalah dengan penumpang yang di dalamnya. Tetapi pada saat jalannya bergelombang, ada yang berlubang, ada yang naik, ada polisi tidur, misalnya seperti itu. Artinya jalannya tidak rata, menimbulkan ketidakstabilan terhadap para penumpangnya. Kalau tidak ada suspensi atau tidak ada suspensi atau pair itu. Nah, 750 kemudian dihitung secara omset 400 BV
itu ada selisihnya. Nah, selisih ini adalah suspensi, Bapak Ibu. Selisih suspensi ini tujuannya untuk menjaga stabilitas harga bahan baku dan jasa. Artinya apa? Bisa jadi karena terjadinya sebuah inflasi, ya kan? Kemudian bahan baku menjadi naik. Nah, kalau bahan baku naik, otomatis harga pokok produksinya naik. Kalau harga pokok produksinya naik, berarti semuanya akan naik, Bapak Ibu. Tahu-tahu turun lagi, berarti harga turun. Artinya tidak stabil. Karena memang produk-produk yang ada di pasaran, produk yang sifatnya sudah menjadi bahan jadi, itu pasti sebelum menjadi sebuah bahan jadi, itu ada komponen-komponen produk yang lain, ya sementara seperti packaging. Di dalam packaging itu ada kertas. Harga kertas itu stabil naik terus, Bapak Ibu. Kebetulan saya ada di dunia sedikit banyak di percetakan, jadi tahu bahwa harga kertas itu kemungkinan turun kecil, tapi naik. Itu seperti itu. Kemudian minyak goreng sempat naik tinggi, turun lagi, ya kan? Kemudian karena faktor adanya perang di Rusia dan Ukraina itu adalah produksi gandum yang terbesar di dunia, otomatis produksinya berkurang, permintaan tetap, harga naik, misalnya seperti itu. Nah, kenaikan harga ini akan menjadi bagian daripada komponen bahan baku. Nah, dengan adanya komponen bahan baku, kalau kita tidak ada elastisitas dalam kita melakukan perencanaan pengembangan pasar, itu otomatis sampai ke konsumen pun juga tidak stabil. Kadang naik, kadang turun. Misalnya saat ini harga cabai 100.000. Kenapa harga cabai 100.000? Karena memang produksinya turun. Kenapa? Karena cuacanya tidak menentu, kan banyak hujan, sehingga kalau banyak hujan itu cabai itu banyak yang tumbang, misalnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, otomatis karena permintaan tetap, harga naik. Nah, di sini juga sama. Iya kan? Saya bisa membaca sekali bahwa Pak Jayadi itu sebagai owner, sebagai decision maker di Piraxis ini betul-betul merencanakan, betul-betul menjaga terjadinya stabilitas harga di pasar. Itu seperti itu. Makanya beliau mempunyai spelling atau mempunyai elastisitas dalam menentukan sebuah harga. Itu. Jadi kalau misalnya ada bahan baku naik turun, selama itu masih menjadi bagian dari elastisitas bahan baku, kemudian menjadi bahan jadi, elastisitas ini yang akan menjaga terjadinya stabilitas harga. Itu yang mesti kita harus pahami, Bapak Ibu. Oke. Nah, artinya bahwa dalam perhitungan omset dari nilai rupiah 750.000 terjadilah stabilitas di 40 BV. Kenapa kita menggunakan satuan BV? Kenapa kok kita tidak menggunakan satuan rupiah? Bapak Ibu, kita berada dalam satu perusahaan yang sudah multinasional. Artinya sudah ada di 7 negara. Jadi kita bisa kirim ke Singapura, kita bisa kirim ke Thailand, kita bisa kirim ke Taiwan. Demikian juga bisa terjadi saling kirim balik produk dan pengembangan pasar seperti itu. Satuan mata uang kita di rupiah, di Indonesia adalah rupiah. Kemudian kalau di Singapura adalah dolar Singapura, kan begitu kan? Di Malaysia itu apa namanya? Malaysia apa Bapak Ibu? Aduh, saya lupa kok Malaysia, kok lupa. Nah, itu. Nah, artinya selisih-selisih ini, ringgit. Ya. Nah, selisih ini yang menjadikan sebuah konversi, Bapak Ibu. Ya, menjadikan sebuah konversi. Dikirim balik lagi, Pak Pur. Nah, dari hal-hal yang ini itu menjadikan terjadinya stabilitas, ya. Jadi kenapa satuannya adalah BV? Satuannya adalah BV. Di halaman kedua, Pak Pur. Satuannya adalah BV. Jadi kenapa terjadinya stabilitas? Nah, dari BV baru turun menjadi payout. Bapak Ibu tahu payout? Payout itu adalah dari omset yang masuk, kemudian yang akan dikembalikan kepada pasar dalam bentuk bagi hasil kepada pelaku pasar.
Nah, payout ini menjadi bagian daripada bonus. Ya kan, makanya ada bonus sponsor, bonus pairing, bonus matching, bonus sharing, ya kan. Kemudian ada loyalty juga. Kalau loyalty itu adalah tabungan yang kita tersimpan oleh perusahaan dan akan diberikan dalam bentuk reward. Artinya loyal, reward ya orang-orang yang loyal. Makanya kenapa ada F1, F2, F3 sampai dengan F7. Itu. Nah, dari poin ini Bapak Ibu, ada dua hal yang saya mau diskusikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah stabilitas tadi, ya kan? Jadi kita itu cukup aman sebetulnya. Karena dengan adanya perhitungan di sini, itu menimbulkan bahwa kita punya stabilitas harga. Itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, dalam perhitungan bonus, ya Bapak Ibu, dalam perhitungan bonus, itu ada yang namanya repeat order itu tadi. Nah, artinya repeat order yang terpenuhi senilai 750 atau senilai $50 itu yang dimasukkan ke dalam omset bisnis kita. Itu seperti itu. Artinya omset itu kelipatan 40 BV kalau itu adalah repeat order. Berbeda dengan kalau member baru. Begitu member baru langsung menjadi omset bisnis. Nah, kenapa? 360.000 BV-nya adalah 20, langsung masuk ke omset. Bronze 1,5 juta, BV-nya 80 BV, langsung masuk ke omset. Repeat order 40 BV langsung masuk ke omset. Nah, artinya di dalam repeat order ini kita mempunyai waktu untuk menjadikan kita tetap sebagai member aktif. Ya, member aktif itu kan ada 2 bulan, ya kan. Misalnya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari itu 1 bulan. Kemudian tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 28 itu 1 bulan. Artinya masuk dalam bulan kedua. Nah, aktivasi kita, keaktifan kita itu terhitung dalam perhitungan 2 bulan. Tanggal 1 dengan tanggal 15 itu terhitung sama-sama 1 bulan. Sampai dengan tanggal 30 pun terhitung 1 bulan. Walaupun tanggal 30 Januari 31 besoknya sudah tanggal 1. Tapi karena bergabung atau menjadikan repeat order tanggal 30, itu usia repeat ordernya itu hanya 2 hari dalam perhitungan bulan. Tetapi perhitungannya tetap dalam 1 bulan. Artinya Januari tetap terhitung sebagai repeat order, Februari terhitung sebagai repeat order. Makanya Bapak Ibu, yang salah satu poin yang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu, itu dalam kita berbisnis untuk memasukkan omset 40 BV ini, ya kan, itu yang saya lihat banyak yang tidak mengkontrol. Banyak yang tidak mengkontrol. Itu. Artinya banyak sekali teman-teman yang punya kelemahan dalam sisi di sini yang saya lingkarin pakai warna merah itu. Seandainya Anda punya member, omsetnya sudah 700.000, ya kan? Berarti belum mencapai 40 BV atau masih di angka $49. Ya kan? Artinya masih kurang dari $50. Itu belum masuk di omset, Bapak Ibu. Tetapi statusnya adalah tersimpan. Sudah transaksi. Tapi belum terhitung sebagai omset. Nah, ini yang salah satunya mesti kita cek ke dalam organisasi Bapak Ibu. Jangan-jangan Bapak Ibu dalam membangun bisnis, ya, kemudian dalam Bapak Ibu melakukan pembinaan bisnis, mereka melakukan transaksi. Ya kan, ada yang membeli 2 box push up kopi, itu artinya kan ada 6 BV, ya kan, atau 2 box itu berarti 12 kan, begitu kan, tersimpan, beli lagi 12 lagi, sudah 24, ya kan. Tetapi karena Bapak Ibu tidak memperhatikan bahwa omset itu ada di angka 40 BV, sehingga Bapak Ibu tidak lanjutkan dengan follow up berikutnya, tidak lanjutkan dengan edukasi atau tidak dengan pelatihan, dengan follow up yang selanjutnya.
Sehingga omset itu berhenti di 24 BV. Kemudian Bapak Ibu sponsori lagi dan belanja lagi sekali dua kali, ditinggal lagi. Artinya akan berceceran. Omset-omset itu akan berceceran. Secara bisnis Anda jalan karena ada yang order. 2 box up kopi, 1 box kolagen. Kemudian sebentar lagi misalnya ada yang order tentang facial wash-nya kan misalnya seperti itu, atau ABG Bio ada tiga biji misalnya 3 pack misalnya, itu pasar menyerap produk kita, ya kan, pasar menyerap produk, tetapi secara bisnis itu belum terjadi omset. Karena apa? Karena omsetnya adalah kelipatan 40 BV. Itu yang mesti Bapak Ibu pikirkan, menjadi seorang pebisnis yang harus melankolis. Makanya kenapa Pak Jayadi selalu menyampaikan berulang-ulang setahu saya, ya kan, bahwa tolong, ya kan, saya sudah lama mendengarkan itu Pak Jayadi sampaikan, tolong dicatat, tolong membuat buku, ya kan, pertama kali buku pelanggan itu Pak Jayadi sudah sampaikan. Catat pelanggan Anda, catat member Anda. Artinya pelanggan itu hari ini kapan, tanggal berapa, dia belanja apa, BV-nya berapa. Kemudian member Anda belanja apa, BV-nya apa. Nah, itu komunikasi bisnis antara Anda dengan downline Anda, itu yang mesti Anda punya data. Sampai berhenti kepada Anda punya leader yang sudah bisa mendokumentasi bisnisnya dia. Artinya Anda punya dokumentasi bisnis yang dalam bentuk catatan-catatan pelanggan pribadi Anda, catatan-catatan pelanggan member Anda. Kemudian kalau sudah ada member baru, member Anda yang dia sudah menjadi core, sudah bisa melakukan hal yang sama dengan Anda, dia akan mencatat sendiri. Dan begitu seterusnya. Artinya ada poin-poin di mana setiap titik-titik orang-orang yang berbisnis dengan Anda dengan serius, dia punya dokumentasi bisnis, punya data bisnis. Nah, Anda tinggal membaca saja. Membacanya dari mana? Dari dia konsultasi kepada Anda. Dari beliau itu konsultasi, diskusi pada Anda, saling membuka data, dan saling kita diskusikan. Oh, Pak Budi, ini sudah 24 BV. Karena dia kemarin belanja bulan ini. Oke, berarti kita bantu dia dorong untuk menciptakan pelanggan supaya masuk di 40 BV. Berarti ada target Anda atau core Anda kepada Pak Budi. Kalau 40 BV sudah ada 24 BV, berarti ada target sebesar 16 BV yang harus terjadi di titiknya Pak Budi. Kita harus dorong Pak Budi. Kenapa? Ya kan? Kalau Pak Budi kita dorong dan dia 40 BV, otomatis keanggotaan aktifnya itu akan berjalan. Satu itu. Kemudian akan ada cashback ke Pak Budi sebesar 4 BV juga, ya. Ada 4 BV atau $4 kan begitu kan. Artinya dari 40 BV itu akan kembali dalam bentuk cashback, artinya kan itu kan masuk di kaki kecil. Kaki kecil menimbulkan pairing. Pairing itu kan sebetulnya cashback daripada belanjaan Pak Budi itu sendiri. Jadi setiap dari kita yang melakukan repeat order itu akan ada penambahan bonus balik kepada ID kita sebesar $4. Kan begitu. Pak Budi akan ada cashback $4 dan sponsor dan upline yang akan mendapatkan akumulasi tambahan omset sebesar 4 BV. Nah, itu masuk dalam akumulasi bisnis sponsor dan upline-nya. Itu menambah akumulasi, mengurangi target kepada F1, F2, F3, dan sampai dengan F7 Anda. Itu. Tetapi kalau kita tidak pernah berkomunikasi bisnis dengan member kita, dengan downline kita nggak akan tahu sebetulnya Pak Budi itu punya BV berapa, di RO-nya itu sudah ada berapa. Pak Budi mereferensikan orang, mendapatkan bonusnya 90% menjadi e-wallet, ya kan? Yang 10% menjadi tambahan BV. Nah, ini kan bagus sekali Bapak Ibu. Nah, kontrol-kontrol ini yang
banyak atau belum banyak kita lakukan. Tapi coba kalau misalnya kita dalam berbisnis dan kita saling berkoordinasi antara saya dengan upline saya, antara saya dengan downline saya, dan saya saling tahu bagaimana saya harus membantu. Membantu itu tidak hanya memasukkan 40 BV saja, ya kan? Tetapi juga bagaimana membangun kaki-kaki samping atau menimbulkan pertumbuhan member juga, kan begitu. Karena kita berada dalam industri network marketing. Networking-nya adalah pertumbuhan member baru, marketingnya adalah bagaimana menciptakan omset. Nah, omset marketing kita itu berdasar dari kelipatan 40 BV, Bapak Ibu. Oke. Nah, saya tidak bisa membayangkan kalau itu tidak pernah Bapak Ibu kontrol, BV-BV yang ada dalam grup Anda ini, ya kan, sementara Anda sudah punya 100 orang. Ternyata dari 100 orang itu ada 20 yang sudah mempunyai BV-nya itu 30 BV semua. Ada dari 100 orang, ada 30 orang yang sudah BV-nya 30 BV. Artinya Anda tinggal bagaimana membantu dia menimbulkan 2 pelanggan push up kopi, ya kan? Kepada si A, kepada si B, kepada si C, kepada si D. Itu kan pekerjaan yang mudah. Karena mengelola pelanggan itu lebih mudah daripada kita membangun member baru atau menciptakan member baru. Mengelola pelanggan itu jauh lebih mudah daripada kita menciptakan member baru. Karena pelanggan itu sudah menikmati produk yang kita punya, kemudian sudah menjadi bagian daripada komunitas kita. Hanya kita yang tidak memperhatikan mereka. Ya kan? Misalnya mereka membeli produk, ya kita hanya melayani saja. Tapi kita secara melankolis bisnis, secara pengusaha, kita tidak punya catatan tambahan. Nah, itu kerugian yang luar biasa, Bapak Ibu. Misalnya 20 orang punya BV masing-masing 30. Kalau 20 orang itu bisa 40 BV semua, berapa bonus tambahan Anda? Berapa omset tambahan Anda? Ya kan? Berarti 40 BV kalikan 20 orang. Ya kan? 40 BV kalikan 20 orang. Berarti 800 BV, Bapak Ibu. 800 BV kalau itu masuk semua ke dalam omset, akan menimbulkan pairing 10%-nya daripada 800. Berarti Bapak Ibu, kalau itu menjadi bagian dari kaki kecilnya, bonus tambahan dengan mengelola 20 orang, menambahkan 10 BV kepada setiap orang, dengan cara Anda mengedukasi, membantu, home meeting, presentasi, dan lain sebagainya, itu bonus tambahannya itu bisa 80 BV sendiri, kalikan 15.000. Tetapi kalau kita biarkan saja, kita nggak tahu data, ya kita tidak akan mengatakan bahwa kita tidak bisa melihat bahwa itu sebuah potensi, dan itu sebuah pekerjaan yang menimbulkan omset. Siapa tahu dengan Anda mengelola 30 BV itu dan terjadi banyak orang di situ, ya kan? Dan itu kaki kecil, tahu-tahu Anda bisa F1 loh Bapak Ibu. Atau bisa jadi F2, atau bisa jadi F3. Pada saat Anda mengejar F2, sebetulnya Anda tinggal mengelola organisasi Anda, itu akan terjadi F2 dengan sendirinya, ya kan? Karena pengelolaan yang berurusan dengan 40 BV masuk ke omset. Tetapi Anda karena memang saking pengennya menjadi F2, Anda membangun kaki baru terus, atau sponsori orang terus. Padahal sponsori orang itu, setelah itu Anda tidak tahu apa yang harus Anda lakukan. Lebih baik fokusnya kepada mengelola yang sudah ada. Entah itu member yang kategori A, bagaimana dia menjadi mempunyai repeat order, atau kategori B, mempunyai repeat order, atau pelanggan menambah akumulasi repeat order Anda kalau pelanggan, karena dia tidak terdaftar sebagai member, kan begitu. Tapi bukan berarti terus saya mengelola pelanggan, kemudian saya tidak menciptakan member baru, ya tidak begitu. Artinya kapan Anda membangun networking-nya, kapan Anda membangun marketingnya, ya kan? Itu berdasarkan dari konsultasi, Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena repeat order yang kita menjadi bagian daripada syarat keaktifan kita di bisnis ini, itu bisa diakumulasi transfer.
Artinya akumulasi transfer itu saya transfer $10, ya kan? Kemudian kita masukkan menjadi bagian daripada penambahan RO. Ya kan? Berarti RO kita nambah $10. Otomatis konversinya nambah sekian PP, Bapak Ibu. Itu. Jadi akumulasi. Jadi akumulasi itu kita diringankan, Bapak Ibu. Kita diringankan. Karena kalau di perusahaan yang lain, ya kan, bahasa 40 BV itu harus saat itu juga. Ya kan? Artinya ada yang bahasa tutup poin lah atau apalah kan begitu kan. Tupo 40 BV itu kan berat. Ya kan? Tetapi kalau di tempat kita 40 BV itu bagian dari akumulasi atau penjumlahan. Hari ini saya ada pelanggan 2, beli push up kopi 2. Ya sudah. Berarti saya akan membeli R wallet atau saya membeli CP wallet, kemudian saya masukkan menjadi RO, ya kan? Otomatis konversinya ke poin produk. Karena belanja produk itu tidak menggunakan BV, tapi menggunakan poin produk atau produk poin kan gitu. Jadi pembelian produk kita itu bukan berbasis BV Bapak Ibu, tetapi berbasis PP, produk poin. Makanya kenapa pada saat kita belanja selalu kita melihat bahwa push up reguler atau yang hijau 20 PP. Kemudian kolagen 30 pp, kemudian Jasmine 67,5 pp. Kan satuannya pp. Nah, pp itu terjadi dari apa? Dari akumulasi transfer RO. Ya, RO bisa akibat daripada kita mendapatkan bonus kemudian tersimpan 10% menjadi RO, atau kita memang sengaja melakukan transaksi ya kan untuk menambah akumulasi RO kita menuju kepada 40 BV atau ada kebutuhan pembelian produk. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Itu seperti itu. Oke ya. Jadi kita mesti harus perhatikan bagaimana kita menjadi seorang pebisnis dengan melankolis lah. Artinya dengan semuanya terdata, tercatat. Ini yang satu poin malam hari ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi salah satunya bisa jadi dalam 3 bulan terakhir ini bonus Anda turun. Satu, saya memahami karena memang efek daripada siklus tahunan ya, artinya ada puasa, ada lebaran. Kemudian lagi yang dominan mempunyai produk di seputaran kelapa sawit ya mungkin karena sawit sekarang harganya per kilo hanya 700 atau 800. Bahkan kemarin saya diskusi dengan teman di Pasaman ya kan, sekarang tidak ada panen sawit karena untuk dipanen pun ya kan tenaga kerjanya sudah nggak imbang kan begitu, akhirnya dibiarkan membusuk di pohon misalnya seperti. Nah itu otomatis menimbulkan daya belinya turun. Tetapi seharusnya kita harus bisa prediksikan lagi bahwa satu, pasar sawit seandainya lagi turun, kita punya pasar cadangan. Pasar cadangan yang sudah menjadi kebiasaan kita apa? Minum push up kopi, ya kan? Oh ternyata mereka minum push up kopi semua, tetapi pembeliannya retail. Jadi sebetulnya pasarnya tidak goyang-goyang amat sebetulnya. Tapi karena pembeliannya retail terjadi akumulasi BV yang belum genap di 40. Jadi terkesan tidak ada omset. Kalau tidak ada omset, tidak ada pairing, tidak ada matching. Bonusnya menjadi 0. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita mesti harus perhatikan. Jadi meningkatkan omset dan menambah pendapatan itu salah satunya dengan kita memperhatikan member-member kita. Bagaimana dia mempunyai akumulasi BV. Kita lanjutkan Pak Pur. Nah, ya siap. Nah ini Bapak Ibu, RO, ya kan, repeat order itu akumulasi transfer, ya kan. Jadi menuju kepada 40 BV.
Nah, repeat order begitu bertambah dalam bentuk BV, itu otomatis terjadi konversi atau terjadi perubahan. Artinya perubahan kalau RO-nya nambah, otomatis PP-nya nambah, Bapak Ibu. Ya, karena belanja kita bukan berbasis BV, tapi belanja kita berbasis PP, point product. Ya. Nah, kemudian di sini saya ada gambar sedikit di sini. Ini yang banyak sekali teman-teman juga belum memahami, ya kan? Nah, saya akan jelaskan sekalian bahwa ada beberapa siklus. Siklus yang pertama adalah member aktif. Di mana member aktif ini pada saat ada member baru, di tanggal berapapun, asumsi itu adalah bulan Januari, di tanggal berapapun, ya kan, itu mereka mempunyai masa aktif 2 bulan, ya kan? Itu seperti itu. Nah, saya akan membahas teman-teman yang melakukan repeat order di bulan Januari, ya kan? Kalau kita melakukan repeat order di bulan Januari dan sudah genap 40 BV, otomatis masa keaktifan member kita itu sampai di akhir Februari. Walaupun Anda melakukan repeat order di tanggal 1 atau tanggal 15 atau tanggal 30 Januari. Masa aktifnya terhitung Januari dan Februari akhir. Ya kan? Kemudian Maret Anda melakukan repeat order lagi. Jadi kalau melihat irama ini untuk memaksimalkan masa aktif kememberan Anda, oke, itu kalau mau Anda melakukan akumulasi atau melakukan transfer RO dalam bentuk BV itu di awal Januari. Dampaknya apa? Dampaknya bonus matching, bonus sharing, ya kan? Itu keluar semua. Kalau member aktif kan matching dan sharing keluar, kan begitu. Tetapi seandainya Anda melakukan repeat ordernya sudah melewati masa aktif, itu berarti Anda masuk dalam kategori pasif, member pasif. Nah, member pasif ini manajemen masih memberi waktu panjang, Bapak Ibu. 6 bulan. Ya, 6 bulan itu pasif. Bedanya apa? Member aktif dan member pasif. Member pasif ini bedanya tidak mendapatkan bonus matching sharing. Tetapi pairing masih dapat, sponsor masih dapat. Itu seperti itu. Ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian cooling itu jadi pasif itu 6 bulan. Dan 6 bulan itu tidak dihitung pada saat di bulan Januari. 6 bulan pada saat pasif. Artinya setelah aktif, pasif. Pasif selama 6 bulan. Berarti totalnya 8 bulan. Berarti panjang Bapak Ibu. Jadi murni. Pasif itu murni 6 bulan. Iya, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian setelah pasif, masuk ke masa cooling. Beku, dingin ya kan, dingin dulu. Nah pada saat masa cooling ini, itu juga 6 bulan. Istimewa. Artinya istimewa Bapak Ibu masih diberi kesempatan ini. Resikonya apa kalau masuk di masa cooling? Masuk masa cooling itu omset di kaki besar hilang. Kalau sudah cooling. Jadi jangan sampai Bapak Ibu punya ID itu sampai cooling. Karena kalau cooling, masuk ke cooling, itu berarti omset, akumulasi omset kaki besar itu hilang. Dan loyaltinya menjadi nol. Karena kan loyalty kan akumulasi dari sejak bergabung kan ya. Kanan berapa, kiri berapa, nambah, akhirnya terjadi memenuhi syarat F1, ya kan, 6.000 dan 12.000 BV. Tapi kalau sudah cooling, itu yang menuju 6.000 sudah ada 2.500 itu nol. Kemudian yang kaki besarnya harusnya mengejar di 12.000 menjadi 7.000 tapi tinggal 5.000 itu nol. Itu kalau cooling seperti itu. Tapi masih bisa diaktifkan dengan cara melakukan pembelanjaan sebagai repeat order. Tapi sudah terlanjur hilang, ya kan, omset kaki besarnya itu seperti itu untuk tidak menjaga freeze. Nah kalau sudah freeze,
itu sudah beku, itu sudah mati total, Bapak Ibu. Nah, ini yang mesti Bapak Ibu kita pikirkan. Tetapi maksud saya, ini member aktif, pasif, cooling, freeze, ini untuk menjaga titik bisnis Anda. Ya kan? Jadi jangan dijadikan acuan, saya melakukan repeat order untuk menjaga member aktif saya, supaya tidak cooling. Ya kalau menjaga member Anda supaya tidak cooling, Anda punya waktu 8 bulan. Tapi ya buat apa? Kan begitu, Anda tidak berbisnis berarti di sini. Begitu maksud saya Bapak Ibu. Nah RO itu, repeat order itu salah satunya memang keaktifan. Jadi bagaimana kita selalu menjadi member aktif terus. Ya kan? Itu seperti itu. Kalaupun sampai member pasif, Anda akan kehilangan bonus matching dan sharing. Apalagi kalau bonusnya sudah besar, kan bisnisnya sudah besar. Itu Bapak Ibu. Ya, pemahaman ini cukup penting karena banyak sekali yang tidak paham. Ya kan? Semoga malam hari ini sudah bisa menjadi paham, kan begitu. Kemudian product point atau PP, ya kan? Nah, satuan product point atau PP itu setara dengan perhitungan repeat order. Seperti tadi kita sampaikan. 750.000 atau $50. Karena RO itu konversinya, kalau secara produk itu dengan poin produk, jadi kita membandingkan perhitungan RO 750 sama dengan 180 poin produk atau produk poin. Begitu ya. Itu seperti itu Bapak Ibu. Kalau BV itu hubungannya dengan bisnis. Ya kan? Artinya perhitungan bisnis, perhitungan bonus, keaktifan ID kita itu bonus, ya kan, masuk ke dalam bisnis. Tetapi kalau produk point itu hubungannya dengan pembelian produk. Nah, produk point ini pengamanan juga Bapak Ibu. Kenapa? Kok pengamanan? Bisa dibayangkan kalau bagi teman-teman yang pernah ada di perusahaan yang lain, kalau ada bahasa tutup poin atau bahasa repeat order, begitu kita transfer kita harus ambil barang. Ya kan? Kita harus ambil barang. Nah, semakin banyak kita melakukan RO repeat order atau semakin tinggi peringkat kita, kemungkinan untuk repeat order ini semakin besar. Dulu saya waktu di Tianji juga begitu. Semakin tinggi peringkat kita, tutup poin kita semakin besar. Itu seperti itu. Dan harus diambil produk. Harus. Tidak ada. Tersimpan itu tidak ada. Gitu. Yang terjadi apa, Bapak Ibu? Yang terjadi bisa jadi terjadi tumpukan produk di rumah. Karena mau nggak mau, saya harus memilih produk yang saya tidak butuhkan, tetapi saya harus beli karena menyangkut dengan status bisnis saya, ID saya. Jadi saya harus belanja. Terjadi penumpukan produk. Ya kan? Itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, tapi kalau di sini, yang penting Bapak Ibu sudah transfer RO. Ya kan? Sudah memenuhi kewajiban secara bisnis. RO itu kewajiban bisnis. Otomatis akibat RO itu terkonversi menjadi poin produk. Poin produk Anda nambah. Contoh, dari titipan-titipan atau akumulasi transfer Anda $10, $20, akhirnya genap menjadi $50, ya kan, secara RO, itu otomatis PP-nya 180. Itu pasti kalau tidak diambil. Ya kan, asumsi belum diambil. Nah, akan dibiarkan menjadi PP saja, seterusnya, nggak masalah. Karena itu Bapak Ibu tinggal menukarkan poin produk Anda menjadi sebuah produk. Gitu. Mau dikumpulkan nggak masalah. Karena apa? Saya belum membutuhkan. Tapi kewajiban bisnis saya sudah penuhi, tapi saya belum membutuhkan produk. Saya masih akan menunggu skincare yang baru datang. Saya baru mau belanjakan poin produk saya, ya kan? Kayak produk saya
setara dengan PP produk skincare. Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi begitu sudah berubah menjadi point produk, aman kita Bapak Ibu. Tidak ada cutting price, karena tidak harus selalu mengambil produk. Tidak ada expired date, tidak ada tanggal kadaluarsanya. Karena saya tidak harus mengambil produk. Saya masih bisa menyimpan poin produk, karena saya belum membutuhkan produk. Tetapi kewajiban bisnis saya sudah penuhi. Gitu. Karena produk urusannya dengan poin produk. Artinya satuan belanja kita adalah poin produk. Ya kan? Kemudian satuan bisnis kita adalah business value atau BV. Gitu. Sebagai contoh, push up kopi itu 20 pp. Tidak ada push up kopi itu berapa dolar, nggak ada. Kalau kita bicara push up kopi, jawabannya berapa harga push up kopi? 20 pp. Itu. Kemudian perhitungannya bagaimana? Ya kan, perhitungannya seperti di situ. 1 pp ya kan berarti 750.000 dibagi ya kan 750.000 dibagi 180. Ketemunya 4.167 atau 4.200 lah pembulatan. Itu seperti itu. Jadi kalau saya belanja produk berapa? Ya satuannya PP. Ya kan, baru dari PP dikalikan dengan kalau misalnya rupiah 4.167 kalau pasnya. Ya kan, kalau dibulatkan menjadi 4.200. Berarti satuan push up kopi yang reguler yang hijau itu harganya berapa? 84.000. Kalau lebih tepatnya berapa? 83.600 sekian. Misalnya seperti itu. Jadi paham ya Bapak Ibu? Berarti cara menghitung produk seperti ini. Tapi kalau kita menghitung berapa RO $50 dapat 180 pp disatukan. Beda angkanya. Coba aja dilihat. $150 dibagi 80 pp. Beda ketemunya. Ya kan? Ketemunya 4.500 kalau nggak salah itu. Ya kan? Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu acuannya mesti kita harus samakan. Jadi jangan dicampur-campur. Kalau misalnya kita bicara BV itu, kalau bicara BV ya kita bicara bisnis. Kalau bicara masalah berapa harga produk, berarti saya bicara BV. Itu menjadi kemudahan dalam kita mendiskusikan. Nah, kalau misalnya ada terjadi sesuatu, inflasi, kenaikan harga berlebih, itu cukup aman kita Bapak Ibu. Kenapa cukup aman? Tinggal nanti Pak Jayadi sebagai decision maker untuk masalah produk, dia akan menghitung dengan konversi yang berubah. Yang dirubah apa? Yang dirubah satuannya. Tolong Mas Andri dan teman nggak usah hitung-hitungan dulu ya, mendengarkan dulu ya, mohon maaf. Gitu. Yang dirubah itu satuannya. Bisa jadi RO sama dengan 800.000, bisa jadi. PP-nya tetap. Bisa jadi. Karena PP itu satuan supaya harga pusat kopi tetap 20 PP. Tapi karena ada kenaikan harga, satuannya RO menjadi 800.000, PP-nya 180. Berarti satuannya yang berubah. Ini pengamanan juga Bapak Ibu. Karena kita bicara sistem bisnis. Ya kan? Itu begitu. Jadi tidak bisa dicampur-campur. PP ya PP, BV ya BV. Gitu. Lebih mudah. Seperti tadi yang ada di tampilan layar itu, $1 sekian, ada 3,3, ada 3,6, ada 3,59, kan berarti nggak jelas. Tapi kalau kita bicara satuan PP, ya sudah. 1 PP sama dengan 4.200 pembulatan. Kalikan berapa harga produk, ketemunya akan sama. Gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan Pak Pur. Nah, Bapak Ibu, di dalam bisnis yang sehat, di sini saya akan melihat bahwa kalau bicara tentang hukum Pareto, berarti hukum perbandingan 20-80, kan begitu. Artinya 20% aktif dan 80% pasif, kan begitu. Nah,
Kalau saya memperhatikan dari jumlah member yang ada, kalau memang bisnis Bapak Ibu itu bisnis yang sehat, berarti rumus dasarnya kalau dihubungkan dengan repeat order dan omset, itu seperti di tabel ini. Seperti di tabel ini. Artinya apa? Anda punya jumlah member 10 orang, ya kan? Kemudian kalau bicara Pareto, yang aktif berapa? 2. Kan gitu. Omsetnya berapa? 80. Jelas kan? 10 member, jumlah organisasi Anda 10 member. Kemudian kalau bicara dengan hukum Pareto 20-80, berarti akan ada jumlah member aktif itu 2. Oke. Kemudian omsetnya berapa? Karena satuan aktif itu adalah 40 BV, ya kan, melakukan repeat order, berarti omset Anda adalah 80. Kalau member Anda 50, berarti ada 10 yang aktif. Berarti omset Anda adalah 400. Kalau ada 100, berarti ada 20 yang aktif, berarti omset Anda 800. Kalau ada 200, berarti RO Anda harusnya 40. 40 member yang melakukan repeat order. Omset Anda harusnya 1.600. Kalau member Anda 1.000, berarti harusnya yang melakukan repeat order itu adalah 200. Dan omset Anda harusnya 8.000 dan seterusnya. Suatu saat kalau member Anda 10.000, harusnya yang melakukan repeat order itu ada 2.000 orang. Dan seharusnya omset Anda adalah 80.000 BV. Dikalikan aja dengan 15.000. Nah, asumsinya omset itu karena kita tidak tahu secara detail, ya kan? Itu saya gabungkan aja antara repeat order dan new apps atau aplikasi baru. Jadi omset itu adalah berapa orang yang menimbulkan repeat order dan berapa pertumbuhan member baru atau new apps, aplikasi baru. Oke. Karena aplikasi baru pun kelipatan 20-40. Kalau seorang bronze itu 80 BV, berarti 40 kali 2. Kalau basic itu 20 BV, berarti 20 kali 2. Ya kan, berarti kelipatan 40. RO pun kelipatan 40. Itu seperti itu Bapak Ibu. Nah sekarang tinggal Anda lihat, apakah bisnis Anda sehat? Ya kan, Bapak Ibu? Kalau bisnis Anda sehat, coba lihat di sebelah kiri Anda ada berapa orang member, di sebelah kanan Anda berapa orang member. Kalau di sebelah kiri Anda 200 member, apakah di sebelah kiri Anda per hari ini ada omset 1.600? Kalau di sebelah kanan Anda 500, apakah hari ini ada omset di sebelah kanan Anda, omset besar Anda ada 4.000? Jadi kalau Anda sehat, organisasi Anda ada sekitar 700 orang, seharusnya Anda punya omset 1.600 sebelah kiri dan 4.000 sebelah kanan. Berarti total omset Anda 5.600 dengan akumulasi kememberan Anda kurang lebihnya sekitar 700. Itu sehat dengan potensi perhitungan Pareto artinya 20%. Sejelek-jeleknya itu berada di atas 10%. Kalau sudah per 10% itu sudah betul-betul tidak sehat atau dalam kondisi sakit bisnis Anda. Nah, saya mencoba acak Bapak Ibu, mencoba acak dengan beberapa, saya melihat potensi bisnis dari teman-teman yang ada saat ini kan gitu. Entah yang grupnya masih kecil atau grup yang sedang atau yang paling besar atau sudah mulai besar di atas 5.000. Rata-rata Bapak Ibu, ya rata-rata di bawah 10%. Bahkan ada yang 2,5% kesehatan kalau dibandingkan dengan hukum Pareto. Artinya sangat tidak sehat. Berarti ada apa Bapak Ibu? Dan itu dalam kondisi bulan terakhir ini, artinya bulan Juni Bapak Ibu. Bulan Juni itu sudah full, tidak ada kendala, tidak ada fundamental bisnis, ya kan? Kalau sekarang bulan Juni dikatakan bahwa ini omsetnya karena
Lebaran juga sudah tidak bisa, ya kan? Karena Lebaran ada di awal Mei kan begitu. Nah, yang terjadi sekarang ini bulan Juni, ini saya ambil acak ya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu yang bisnis Anda sudah sehat, ya kan? Atau mendekati di perhitungan di tampilan ini. Itu seperti itu. Yang sekarang ini bahkan bulan Juni masih di bawah bulan Mei. Padahal bulan Mei itu tanggal 1-2 itu Lebaran, ya kan? Artinya normalnya itu baru mulai di tanggal 15 sampai dengan 30. Itu pun masih besaran yang bulan Mei. Berarti ada apa? Ya kan? Itu. Nah, sekarang saya mau cek Bapak Ibu, ada apa kan begitu ya? Kita lanjutkan Pak Pur. Nah, siap. Member Bapak Ibu, member itu sama dengan pemakai. Ya kan? Kalau saya sebagai member Viraxis, saya pasti pemakai. Entah kopi, entah kolagen, ya kan? Kemudian entah yang apa namanya? Redok itu, kuantum, ya kan? Atau bahkan misalnya facial wash atau serum. Walaupun di luaran serumnya lebih mahal, saya pakai di luar, ya berarti Anda dagang. Tapi kalau pebisnis, justru karena saya bisnis bersama dengan Viraxis, ada produk apa yang ada di Viraxis, walaupun itu di atas rata-rata harga dari pembelian untuk kebutuhan sehari-hari saya sebelumnya, tapi karena ini produknya Viraxis, saya akan pakai. Karena ada harga, ada kualitas. Pemikiran pebisnis itu seperti itu. Seseorang yang membuka dealer Mercy, ya kan, itu dia pasti akan pakai mobil Mercy. Walaupun harga mobil Mercy itu mahal. Mungkin kalau lebih efisien, dia akan pakai merek Toyota kan begitu. Mungkin pakai Altis dengan Mercy mungkin 2 kali lipatnya. Tapi berhubung dia pebisnis Mercy, dia pasti akan pakai Mercy kan. Dia akan katakan Mercy itu paling bagus. Masalah harga wajar karena memang kualitasnya bagus ya. Harga saya harus berkualitas karena produknya berkualitas, ya harga menentukan kualitas menentukan harga kan begitu. Jangan sampai saya berbisnis Mercy tapi perjalanan bisnis saya nego-nego saya pakai Altis atau pakai Vios kan nggak lucu Bapak Ibu. Artinya Bapak pedagang kan begitu. Pahami ya, bisa ya itu. Nah, saya pebisnis, Bapak Ibu pebisnis. Jadi kalau saya berbisnis di Viraxis, jangan bicara harga, tapi bicara kualitas dan bagaimana saya memasarkan produk saya, walaupun produk saya di atas rata-rata dari produk yang ada di pasaran. Tapi saya yakin, kenapa harga kita lebih tinggi? Karena mungkin serum, volumenya lebih banyak. Misalnya seperti itu. Kualitasnya lebih bagus, wajar. Suspensinya Mercy itu luar biasa suspensi, ya kan? Itu walaupun kita berada dalam lubang-lubang atau apa yang ini, itu penumpang atau kita yang berada di dalam mobil Mercy itu tetap stabil, tidak ada gejolak goncangan-goncangan begitu. Artinya kualitas, ya kan? Itu seperti itu. Beda dengan mobil yang shocknya sudah rusak atau sudah rusak, tidak berfungsi, yang berfungsi pernya aja. Shock breaker-nya sudah nggak berfungsi kan berbeda. Gitu, karena kualitas menentukan harga. Pelanggan, member itu pelanggan. Saya adalah pelanggan pertama dalam bisnis saya. Saya sebagai pemakai, saya sebagai pelanggan, dan karena saya member aktif, saya adalah pebisnis di Viraxis. Itu menjadi jiwa saya, Bapak Ibu. Dan saya berharap saya pemakai, saya pelanggan, dan saya pebisnis di Viraxis, itu jiwa saya. Itu. Kalau saya tidak ada omset, saya bukan bisnis. Gitu. Karena kita membangun bisnis, ya berarti harus ada omset. Kalau saya networking, mengumpulkan member-member dan tidak ada omset, ya bukan bisnis. Nah, bagaimana saya bisa menciptakan omset? Tidak menyerah dengan situasinya, tapi apapun yang terjadi, bisnis saya harus ada omset. Bapak Ibu beruntung sekali di network marketing itu ya, saya mengalami betul. Itu di network marketing itu omset pribadi
itu sebatas repeat order. Artinya 750.000 setiap bulan. Itu terlalu kecil dibandingkan kalau Bapak Ibu berkonvensional. Itu harus puluhan juta, harus ratusan juta. Atau mungkin kalau modalnya besar harus M. Ya kan, kalau balik modal, break even point dan lain sebagainya. Kita itu nggak ada break even point. Seorang pebisnis pasti harus ada omset. Kalau tidak ada omset, kita tidak bisnis, Bapak Ibu. Mungkin hanya kumpulan arisan saja. Atau kumpulan orang nongkrong di pos ronda. 10 orang nongkrong, kan tidak ada bisnis di pos ronda. Karena memang tugasnya adalah bagaimana mengamankan lingkungan. Tapi kalau 10 orang berkumpul di networking, itu berarti bicara bisnis. Kalau 10 orang berkumpul tidak ada omset, ya berarti bukan bisnis, Bapak Ibu. Ya kan? Dan bagaimana menciptakan omset, itu lebih mudah mengelola pelanggan daripada menciptakan member baru. Benar tidak? Kalau pelanggan itu sudah sejiwa, sudah seperti, sudah sepaham, sudah pernah pakai yang dia inginkan, misalnya pusat kopi, dia sudah pakai, tinggal melanjutkan, artinya lebih mudah mengelola. Kalau dia pelanggan itu menjadi pelanggan saya, kalau dia bisa saya bisa melakukan transaksi dengan dia, itu berarti RO saya. Saya punya 5 pelanggan, masing-masing 2 kopi push up yang reguler setiap bulan. Ya itulah RO saya, genap itu. 5 pelanggan, masing-masing 2 box. Berarti 10 box setiap bulan. Itu sudah genap menjadi $50 dalam pembelian saya. Dan menghasilkan omset BV 40, kan begitu. Nah, bagaimana menciptakan omset? Pertanyaannya, bagaimana menciptakan repeat order? Bagaimana menciptakan omset, Bapak Ibu? Oke, saya ada pertanyaan. Menurut Anda, menurut Bapak Ibu, ya kan, bagaimana menciptakan omset? Ada yang bisa menjawab, Bapak Ibu? Mungkin ada 1-2 orang dengan singkat padat berisi. Nanti kalau benar saya akan izin ke Pak Jayadi untuk memberikan hadiah 1 push up kopi yang reguler ya, yang hijau. Bagaimana menciptakan repeat order? Saya ada 5 poin menciptakan repeat order. Bapak jawab 3 aja, itu sudah bagus. Sekarang siapa yang berani menjawab bagaimana menciptakan repeat order? 3 poin untuk menciptakan repeat order. Ada yang bisa menjawab, Bapak Ibu? 2 orang. Hadiahnya kalau benar 1 push up kopi. Ada yang berani menjawab? Membernya sudah banyak loh, Bapak Ibu. Bisnisnya sudah besar-besar. Bagaimana menciptakan repeat order? Ayo. Oke, boleh. Pak Sam, oke Pak Sam. Gimana Pak Sam? Oh, ini siap. Ya mungkin bukan yang pertama Pak adalah membina pelanggan Pak. 1, oke. Kemudian? Yang kedua adalah untuk omset atau RO Pak? RO lah. Oh, RO. Membina pelanggan. Pertama. Halo? Ya, lanjut. Ya, 3. membina Pak. Yang pertama pelanggan itu baik konsumen. Nah, yang kedua adalah membina member Pak. Untuk memakaikan diri. Nah, yang ketiganya mengingat pemakaian diri saya sendiri Pak dan keluarga. 3. Nah, itu kan masih 1, itu kurang 1 lagi berarti ada 4 itu. 1 lagi ada nggak? Tapi betul, Pak Sam betul. Nanti saya izin ke Pak Jayadi untuk ini ya, untuk dapat 1 box. Kalau nggak ada, jadi saya juga nggak apa-apa, Bos. Tak kirimin 20 pipi ya. Ya. Oke, siap. Oke. Terima kasih Pak Sam. Saya lanjutkan ya, Bapak Ibu.
Nah, Pak Sam sudah memahami. Karena apa? Karena Pak Sam sebagai pelaku. Ya kan? Bagaimana menciptakan RU. Nah, sekarang kita lanjutkan Pak Pur. Jawabannya ada di sini. Jawabannya ada di sini. Ya, sip. Menciptakan RU. Tadi Pak Sam sudah menyampaikan bahwa saya sebagai pemakai sendiri, kita pakai sendiri. Itu kan menciptakan repeat order. Iya kan? Kemudian Pak Sam menjawab pelanggan itu ada di follow up. Iya kan? Itu seperti itu. Kemudian membina member untuk melakukan RO. Nah, saya akan membahas kalau pemakai sendiri, saya yakin Bapak Ibu sudah paham. Saya tidak akan bahas di pemakai sendiri. Home meeting, ya kan? Home meeting ini potensi besar untuk menciptakan adanya repeat order bagi yang mengundang. Karena Anda membantu Bapak Ibu yang sudah bisa presentasi dan sudah punya grup, Bapak Ibu membantu member yang baru, lebih baru member yang ada dalam grup Anda, dia mengundang orang di sekitarnya, saudara, tetangga sesuai dengan daftar nama yang dikelola, dianalisa, SP1, 2, atau 3, kan begitu. Oke. Kemudian Anda datang. Itulah home meeting. Presentasi di ruang rumah. Ya kan? Home meeting. Itu. Kalau itu berjalan, dampak dari presentasi itu pasti ada follow up-nya. Kalau yang tidak tertarik, ya sudah mau apa lagi. Tapi kalau ada yang tertarik, itu yang namanya follow up, Bapak Ibu. Follow up itu tidak hanya untuk RO saja, karena dari follow up itu, presentasi ini kan hanya cerita tentang saya punya potensi bisnis. Ya kan? Kemudian di follow up, tindak lanjut fase 1, istilah saya begitu. Kalau follow up-nya bagus, artinya follow up itu, kalau follow up-nya benar ya, kalau follow up-nya benar, itu ada 3 kategori yang akan muncul. Member A atau member kategori A, itu kategori aktif. Itu dia bergabung dan ingin menjalankan bisnisnya. Member kategori B, itu dia bergabung hanya ingin produknya supaya dapat harga lebih murah. Kemudian yang ketiga pelanggan. Itu. Jadi setiap kita melakukan home meeting, dampak daripada home meeting asal ada yang datang. Ya. Dampak dari home meeting asal ada yang datang, itu kita bisa masuk ke dalam follow up. Nah, di dalam yang datang itu, di luar yang tidak suka, oke, itu bisa dikelompokkan menjadi 3. Kategori A, kategori B, atau pelanggan. Sejelek-jeleknya, dia pelanggan, minimal pengen coba. Sejelek-jeleknya lagi, kalau Bapak mau mencoba, Bapak jual per saset sejelek-jeleknya. Saya tidak menyarankan itu. Atau Bapak kasih 1 saset atau bagaimana. Atau Anda cicipin. Kemudian maka kenapa ada yang push up kopi yang apa namanya sampel itu kan untuk kita sajikan pada saat home meeting. Nah, di situ otomatis kan sudah langsung demo. Otomatis akan ada pertanyaan Bapak Ibu. Iya kan? Itu seperti itu. Nah, irama ini kalau kita sering melakukan home meeting, ya pasti pelanggannya nambah. Kalau yang mengundang Anda, otomatis itu hak omset Anda. Bukan hak omsetnya upline Anda loh ya. Upline Anda itu datang membantu Anda yang mengundang di home meeting Anda. Upline Anda berkepentingan untuk membantu sepenuhnya acara home meeting di rumah Anda. Kalau ada transaksi, itu transaksi Anda, bukan transaksi upline Anda. Potensinya bisa menambah member baru, bisa menambah member pasif, bisa pelanggan. Kalau pelanggan berarti RO untuk yang mengundang. Artinya RO di home meeting Anda. Nambah 2 produk. Laku kan masalahnya. Makanya kenapa pentingnya kita punya stok rata-rata. Menjadi seorang bronze, itu kita punya cukup banyak stok. Karena PP-nya 280. Kalau dibelanjakan pusat kopi semua 14 yang reguler. Kalau dicampur-campur berarti kan masih banyak produk. Artinya transaksi, fokus transaksi saat ini memungkinkan terjadi. Dengan catatan ada produk.
Karena bisa jadi pada saat presentasi dia tertarik, tapi begitu Anda menunda, pagi-pagi dia WhatsApp Anda. Pak, mohon maaf, Ibu mohon maaf, saya tunda dulu ya pembelian saya karena ini saya harus beli ban motor belakang saya sudah gundul misalnya, kan akhirnya nggak jadi transaksi. Tapi begitu ada produk, hari ini dia presentasi, hari ini Anda follow up, hari ini ada produk, Anda bisa closing, terjadi transaksi, barang sudah berpindah. Besok, masalah ban gundul dan lain sebagainya mau ganti ban, itu dia sudah transaksi dengan Anda. Jadi transaksi itu jangan ditunda. Karena bisa jadi pasar itu berubah sikap. Pasar itu berubah pikiran. Kan begitu Bapak Ibu. Nah, kekuatan follow up ini untuk memposisikan diri bahwa ini menjadi sesuatu yang prioritas sehingga dia bisa melakukan transaksi kalau untuk pelanggan, ya kan? Kemudian follow up untuk menjadi kategori A, artinya prioritas, bisnis ini menjadi prioritas untuk mencapai apa yang dia inginkan. Itu seperti itu Bapak Ibu. Itu menciptakan RO. Ya. Kemudian budaya konsultasi. Seperti tadi saya sudah bahas di depan. Budaya konsultasi sebetulnya kepentingan dua belah pihak. Bapak Ibu sebagai leadernya yang sudah punya grup, kemudian Bapak Ibu meminta atau pengen melihat perkembangan domain Anda, itu satu-satunya cara dengan konsultasi. Karena konsultasi itu betul-betul kita bisa melihat domain kita perkembangannya seperti apa. Tidak hanya perkembangan masalah 24 BV menuju ke 40 BV saja, bukan, tetapi bagaimana struktur kesehatan, struktur bisnisnya domain kita. Sehingga kita bisa membantu dia bagaimana untuk berkembang, bertumbuh secara eksponensialnya. New apps-nya bertambah, ya kan, menambah jumlah core-nya. Sementara BV-nya juga bagaimana, misalnya seperti itu. Artinya berjalan seiring sejalan antara networking dan marketing, Bapak Ibu. Itu pentingnya konsultasi. Tapi kalau banyak yang tidak konsultasi, merasa hebat semuanya, ya kan, merasa bisa semuanya, sudah merasa pandai semuanya, budaya konsultasi tidak tercipta. Bisa jadi saya sudah bisa, tapi saya tidak menciptakan budaya konsultasi ke upline. Ya downline Anda melihat upline saya tidak konsultasi, ya ngapain saya konsultasi? Karena kita ini network marketing itu menciptakan habit, menciptakan budaya yang bisa berkesinambungan dan bisa diduplikasi. Budaya konsultasi, budaya presentasi, budaya follow up, budaya pemakai, budaya 3-5 pelanggan. Nah, itu budaya, kebudayaan, kebiasaan, habit. Itu konsultasi. Nah, kalau tidak terlihat oleh domain kita, karena kita sebagai upline tidak terlihat melakukan yang akan kita ciptakan sebagai budaya, ya dia tidak akan melakukan hal yang sama. Dia akan melakukan hal yang sama. Anda tidak terlihat konsultasi dengan upline Anda. Ya, downline Anda tidak melihat bahwa Anda konsultasi, yang ngapain saya konsultasi? Nah, kalau Anda tidak konsultasi, downline Anda tidak konsultasi, Anda tidak bisa melihat perkembangan bisnis dari downline Anda, Bapak Ibu. Akhirnya berjalan sendiri-sendiri. Yang terjadi apa? Bisnis Anda sakit. Itu yang saya betul-betul prihatin di sini. Karena budaya konsultasi tidak terjadi. Ya kan? Berjalan sendiri-sendiri. Sebagian besar ya. Semoga Bapak Ibu yang hadir malam hari ini sudah melakukan ini semua. Gitu. Dan yang terakhir ini adalah bekerja ke dalam. Ya kan? Sebetulnya pentingnya bekerja ke dalam itu seperti apa? Bekerja ke dalam itu kita menciptakan orang-orang inti. Kita menemukan. Karena kedalaman itu adalah stabilitas. Kalau Bapak Ibu hanya bermain di permukaan saja, ya kan? Misalnya Anda sponsori beberapa orang, ya kan? Dan Anda selalu hanya ngobrol dengan orang-orang yang Anda sponsori, membahas bisnis Anda dan dia saja. Ya itu kan kedalamannya pendek. Gitu. Nah, bekerja ke dalam itu, setelah Anda bisa membuat mereka menjadi core person, orang-orang yang mandiri, Anda mengambil lagi di kedalamannya masing-masing yang menjadi fokus Anda itu
untuk Anda didik menjadi core person lagi. Dan dia yang sudah menjadi core person ini akan mencari di tempat yang lain, di kaki yang lain. Akhirnya semuanya akan bekerja ke dalam. Anda saat ini bekerja di level 1, ada yang aktif, Anda kerjakan. Bantu dia menjadi seorang core, ya kan? Kemudian yang kedua, Anda setelah dia menjadi core, Anda turun lagi di kedalaman 5 misalnya, karena 2, 3, 4 tidak aktif. Anda menemukan di kedalaman 5. Nah, Anda memperlakukan kedalaman 5 ini seperti orang yang Anda sponsori. Anda didik dia menjadi orang yang mandiri. Artinya Anda sudah bekerja ke dalam. Karena 1 beres, Anda masuk di kedalaman 5. Yang kedalaman 1 ini akan mengerjakan di titik yang lain. Dia akan mencari 1 murid untuk dijadikan core person. Ya kan? Beres lagi, bekerja lagi di kedalaman 8. Kedalaman 10, kedalaman 15, kedalaman 20, kedalaman 50. Nah, artinya Anda akan mempunyai simpul bisnis. Seperti ada di gambar ini, Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat, simpul bisnis yang warnanya biru ini adalah simpul bisnis. Ya kan? Dan Anda bekerja ke dalam di situ. Nah, bekerja ke dalam ini berdasarkan dalam garis sponsorisasi. Bukan dalam struktur binary, bukan. Tapi berdasarkan dari garis sponsorisasi. Itu ciptakan. Karena hubungannya dengan matching Anda salah satunya. Ya kan? Tapi kekuatan matching ini kan luar biasa, Bapak Ibu. Gitu. Nah, apa yang dikerjakan dalam posisi Anda bekerja ke dalam? Yang Anda kerjakan dalam posisi bekerja ke dalam Anda, ya satu adalah pemakai produk, home meeting, follow up, dan budaya konsultasi. Anda bekerja ke dalam memberikan konseling kepada core Anda. Otomatis core Anda akan paham bagaimana membangun bisnisnya. Dan dia akan melanjutkan bisnisnya dan dia konsultasi kepada Anda. Artinya Anda memahami bisnisnya core Anda termasuk berapa BV yang sudah terjadi menjadi RO. Nah, kalau itu kita lanjutkan, berarti kita bisa bantu. Seharusnya core Anda misalnya terakumulasi bisa menjadi 500 BV. Tapi karena tidak ada konsultasi, itu menjadi tersimpan di kantong-kantong member-member yang sudah cukup besar, tapi belum masuk menjadi omset. Nah, itu yang saya melihat itu cukup banyak. Nah, semoga Bapak Ibu bisa cek lagi, ya kan, bisa berkomunikasi dengan downline Anda, ya kan, dan bisa ditanyakan sebetulnya RO Anda sudah berapa, kurang berapa, bantu dia untuk melakukan repeat order, untuk keaktifan bisnisnya dia. Dan itu membantu menumbuhkan, menambah 1 pelanggan, menambah 2 pelanggan di kedalaman Anda. Itu artinya Anda menaikkan omset. Kalau Anda menaikkan omset, itu artinya Anda menaikkan pendapatan Anda. Jadi bagaimana Anda menaikkan pendapatan Anda? Bagaimana Anda melakukan komunikasi bisnis dengan downline Anda? Anda sebagai pemakai, Anda melakukan home meeting yang terus-menerus dengan cara bekerja ke dalam, dan Anda follow up. Terima kasih Bapak Ibu, materi saya malam hari ini saya cukupkan sekian. Dan semoga ini bisa memberi wacana buat Bapak Ibu semua, sehingga wacana itu bisa menjadikan Bapak Ibu menjadi seorang pelaku bisnis, betul-betul pelaku bisnis. Kapan network-nya dijalankan, kapan marketingnya dijalankan. Dan Anda bisa memaksimalkan omset Anda bisa menaikkan pendapatan Anda. Semoga ini bisa dilakukan dan bisa membantu Bapak Ibu bisa mencapai apa yang diinginkan. Terima kasih, selamat malam. Saya kembalikan kepada Bu Catherine sebagai host. Ya. Terima kasih Pak Gali. Jadi kita sudah jelas bagaimana bisa memaksimalkan omset sehingga bertalian mendapatkan penghasilan juga yang maksimal ya Pak ya. Iya. Nah Bapak Ibu, tadi sudah disinggung mengenai RO. RO ini penting ya, karena penting. kita mau
melanjutkan, jangan sampai mitra kita mencoba yang lain. Kalau dia sudah membeli RO, punya produk, pasti dipakai. Saya paling menjaga RO itu harus, karena memang kita akan membuat dia terus pada koridor produk ini. Itu Iya, yang saya, betul. itu yang Betul ya, begitu ya. ya, karena kalau tidak nanti kita capek-capek membina, tiba-tiba dia saya mau coba produk ini karena dia kehabisan. Nah, ya kan, coba produk udah berarti hilang. Percuma lah kita profit. Itu yang saya tahu mengenai RO. Ya Bapak Ibu silakan bertanya. Mungkin ada tambahan dulu dari Pak Jayadi begitu. Oh ya baik, saya undang Pak Jayadi. Mungkin ada tambahan Pak Jayadi. Selamat malam Bu Catherine, selamat malam Pak Jayadi. Selamat malam Pak Jayadi. Selamat malam Pak Jayadi. Selamat malam semuanya, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Oke. Materi yang sangat luar biasa Pak Gali. Memang itu saya lihat kelemahan di follow up banyak terjadi di jaringan ya Pak Gali ya. Mungkin ini tidak hanya di Viraxis tapi di semuanya. Dimanapun Pak. Ya. Dimanapun. Ya. Oleh sebab itu perlu juga kita selalu mengingatkan kita semua ya untuk melakukan follow up Pak Gali. Ya, memang betul sekali sepengetahuan saya follow up ke pelanggan ataupun downline itu jauh lebih mudah daripada mencari pelanggan baru. Gitu. Tetapi dari teman-teman Bapak Ibu memang ada sebagian saya perhatikan selalu mencari pelanggan baru, tetapi pelanggan lamanya downline-nya ditinggal, jadi selalu mencari yang baru gitu. Ya selalu itu yang dilakukan. Tapi tidak apa-apa, memang mungkin perlu waktu ya Pak Gali ya, dan Bapak Ibu perlu waktu. Nah dari materi Pak Gali ini hari ini saya lihat ada sedikit yang agak menyentil perusahaan Pak. Gitu. Nah mengenai produk katakanlah seperti serum Pak, ya kan? Jadi kalau dikatakan mahal itu relatif, ya. Jadi sebelum kita pasarkan juga sudah kita diskusikan sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau saya perhatikan seperti itu, ya mungkin Pak Gali mendapatkan masukan, Pak. Mendapat masukan. Ya, jadi Pak, saya tidak tahu, tapi dari bahasa itu saya tahu itu dapat masukan, ya kan? Pak, harga. Ya. Bapak lanjutkan dulu, ya. Ya, jadi seperti itu, Pak. Jadi kalau saya sebenarnya strateginya seperti ini, Pak. Kalau Bapak Ibu ya, kalau serum itu tidak semua orang pakai. Saya rasa ibu-ibu juga tidak semuanya pakai, Pak. Lebih banyak pakainya ke make up, Pak. Kalau serum ini kan sifatnya vitamin ke kulit ya, Pak ya. Sifatnya vitamin. Jadi hanya orang tertentu yang memikirkan bahwa banyak sekali orang memikirkan bahwa hari ini saya tampil harus cantik, ya kan? Tidak banyak yang memikirkan nanti 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun kemudian saya harus tetap cantik, Pak. Ya. Jadi seperti itu. Jadi, setiap orang pasti memikirkan saya saat ini saya keluar rumah bahwa saya harus cantik, gitu. Tapi kalau besok atau sebulan lagi atau setahun lagi atau 10 tahun lagi orang tidak terlalu memikirkan. Kecuali faktor ekonominya sudah sangat mapan lah Pak, ya. Baru dia mungkin memerlukan serum atau apa, ataupun orang-orang yang memikirkan untuk jangka panjang. Oke. Nah, seandainya serum itu kita jual dengan kemasan lebih kecil, jadi artinya bukannya mahal ya Pak ya. Dalam hal ini saya pikir angkanya lebih besar ya. Sebetulnya nggak mahal Pak. Lebih besar. Salah saya, ya. Volumenya lebih banyak masalahnya. Iya betul. Nah, pemikirannya begini Bapak Ibu. Kalau kita kan orang marketing ya, kemudian fokus kita adalah omset Pak. Nah, sekarang kalau kita menjual ke 5 orang, ya, dengan omset yang menjual kepada 1 orang, walaupun 5 orang itu kemungkinan orang akan beli jauh lebih banyak, gitu ya kan? Harga dengan 10 mili, dengan murah. Tapi omsetnya belum tentu lebih besar ya Pak. Tapi omsetnya sama gitu loh, dengan 1 orang beli gitu loh Pak. Ya, kan? mungkin saya salah kalimat saya. Nah, jadi kalau kita
kalau kita memasarkan ini ketika kita mendatangi orang 5 orang dengan katakanlah hanya 3 orang atau 2-3 orang mungkin sudah bisa beli satu, daripada kita mendatangin 5 orang belum tentu 5-5-nya beli dengan volume yang kecil loh Pak, ya kan? Mungkin kita harus mendatangi 10 orang untuk mendapatkan 5 botol itu yang kecil. Tapi mungkin kita datangi mungkin 3-4 orang kita sudah mendapatkan 1 botol yang besar omsetnya. Nah itu prinsipnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mengapa itu kemasannya besar dan berkesan itu mahal Bapak Ibu? Itu bisa dipakai untuk mungkin 2-3 bulan sebenarnya. Kalau kita hanya 10 mili mungkin hanya pakai ya 10 hari mungkin sudah habis Pak. Jadi strateginya seperti gimana Bu? 3 bulan sih Pak, pakai 3 bulan. 2-3 bulan itu bisa baru bisa habis gitu loh. Ya kan? Daripada kalau botol kecil itu yang nempel di botol itu lebih banyak. Betul. Jadi terbuangnya lebih banyak, Bu. Ya. Ya betul. Terbuangnya lebih banyak. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mengeluhkan kepada Pak Gali, oh itu serumnya mahal. Tapi sebenarnya bukan mahal itu karena dia punya volumenya lebih banyak Pak dibanding di rata-rata pasar. Jauh lebih banyak. Kalau dihitung secara volume ya kan, sama atau lebih murah? Sama. Sama. Lebih murah. Anggaplah sama ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin mindsetnya yang perlu kita rubah sedikit ya kan. Jadi kalau keluhan itu sudah ada pada kita ya artinya kita sudah tidak punya kenyamanan untuk memasarkan ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi ya seperti itu gambaran dari saya ya Bapak Ibu, semoga bisa memaklumi. Ya. Oke. Terima kasih Pak Gali, materi yang sangat luar biasa. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Semoga materi yang telah disampaikan bisa dapat kita terima dengan baik dan bermanfaat untuk diri kita masing-masing. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Catherine. Silakan Bu, lanjut. Terima kasih Bu Catherine. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya memang Bapak Ibu kalau kemasan semakin kecil, biaya botolnya mahal. Mahal ya. Ya lebih mahal. Kalau memang kita pakainya berterusan, ya kita memang baiknya yang 30 mili sampai 50 mili udah yang terbaik lah menurut saya memang. Baik, kalau Bapak Ibu kalau belum ada yang bertanya, kita selingi dulu ya Ibu Siti. Bersedia ya memberikan testimoninya untuk facial wash dan juga serum kita ya. Ya, silakan Bu Siti. Baik, Bu Catherine, terima kasih. Terima kasih, mari. Selamat malam Bapak Jayadi. Selamat malam Bapak Gale dan selamat malam untuk teman-teman semua. Ya. Selamat malam Bu Siti. Ada satu HP yang agak jauh diletakkannya supaya tidak. Iya Bunda, ini aku menjauh dulu karena di sini sedang ramai sekali ini. Jangan dekat-dekat. Ya, silakan Bu Siti. Iya, jadi ini mungkin kesaksian dari pribadi saya ya Bunda dan teman-teman semua. Karena memang untuk sabun dan serum di Virasis kita ini kan produk baru. Dan ketika ada yang baru, kita pun wajib dan harus mencoba sebagai mitra Virasis seperti itu. Ya, karena kenapa harus mencoba? Karena kalau kita sendiri tidak mencoba dulu, ketika mau menawarkan ke teman atau ke orang lain, pasti masih ada bingung dan ragu seperti itu. Nah, dan mungkin kesaksian dari saya pribadi, awal memang saya diberikan sampel oleh Pak Jayadi ya. Dan saya pribadi waktu itu ngeri-ngeri sedap untuk mencoba produk baru. Karena selama ini hampir 4 tahun, 6 tahunan ada saya hanya memakai krim siang dan malam dari dokter. Karena saya kan nggak pernah dandan, nggak maksudnya nggak seperti wanita-wanita lain yang suka bersihin muka dan sebagainya. Nah, kemarin pas mau coba ngeri-ngeri sedap gimana nih, karena biasanya kalau dari obat dokter itu kan kimia, sementara kita mau pakai herbal gitu kan. Cuman dari keyakinan dalam pribadi saya sendiri yang memang saya sudah istilahnya fokus untuk Virasis. Jadi saya harus bisa mendalami produk Virasis gitu kan.
Ya udah nggak apa-apa, saya akan coba dan saya akan beranikan diri apapun sebab, karena dengan keyakinan itu ya akhirnya hasilnya memuaskan gitu. Yang walaupun awalnya sempat agak sedikit ngeri itu mulai timbul jerawat nih Bun, ada 1-2 jerawat muncul ya, yang selama ini saya nggak pernah punya jerawat tuh gitu kan. Nah, terus saya konsultasi sama Pak Jayadi, Bapak nih yang mana nih ada jerawat ya, takut juga gitu kan. Cuman saya kembali lagi kata beliau begini, kata Pak Jayadi, waduh berarti bagus tuh Bu Siti, hormonnya masih bagus seperti itu kan. Saya sendiri aja mau punya jerawat udah nggak bisa gitu. Nah dari situ timbul keyakinan. Kalau wanita masih punya hormon yang bagus kan berarti sangat indah ya Bunda Catherine ya. Karena yang paling Awet menjadi muda. yang menjadi momok wanita itu kan ketika timbul menopause. Menopause itu kan hormon. Nah, dengan ada wajah timbul jerawat berarti wajah saya masih ada hormon, masih normal seperti itu. Betul banget. Nah, Syukur ya. alhamdulillah, mungkin saat ini juga udah kelihatan nih, kelihatan udah lumayan lebih glowing dan bersih ya, lebih fresh ya Bunda. Betul. Dan ini hanya total baru pakai serum sama sabun Firase saja. Karena krimnya udah habis, waktu itu sempat dikasih sama Pak Jayadi, tapi karena apa? Cuman ada 3 botol waktu itu, dan ternyata untuk penelitian atau izin apa diminta kembali sama Pak Jayadi. Jadi Siti makin kinclong. Siti makin kinclong. Tapi juga 2 macam juga sudah bagus Bu. Beda kalau yang kita ketemu hari Senin ya. Wajahnya cerah. Beda banget. Sudah berubah lagi ya Bun. Ini saat ini saya sudah pakai serum sama sabun yang baru yang sudah kemasan kita beli promo. Ya, itu memang lebih baik ya kualitasnya menurut Pak Jayadi ya. Daripada sampel yang Iya, nah ini ya alhamdulillah ini baru berapa hari ya. Ini perbedaan pakai itu belum ada seminggu kan, baru berapa hari tapi perubahannya udah luar biasa. Memang lebih baik kualitasnya. Jadi bagi teman-teman untuk menawarkan serum sama sabun Firase jangan ragu lagi. Karena memang biasanya harus yakin karena dengan keyakinan itu semua akan merubah segalanya seperti itu. Ya, dan ini alhamdulillah saya udah promo ke mitra-mitra. Tadi juga ada pesanan dari Palembang itu yang 6 serum sama 6 sabun, dan itu dari seorang dokter yang pesan. Waduh, luar biasa. Luar biasa, mantap. Mantap. Mungkin itu kesaksian saya ya Bunda, pesan saya sama teman-teman nggak perlu ragu-lagi, produk Firase memang produk yang sangat luar biasa seperti itu. Dari luar kita memakai sabun serum ada, dari dalam kolagen wajib diminum. Jadi mengenai lengkap sudah Bunda. Jadi tidak perlu istilahnya dengan tadi yang harga mahal atau murah atau apa, kita sebagai marketing handal kita paham pasar saya di mana. Jadi ketika orang yang merasa mahal berarti jualan kolagen cantik luar dalam seperti itu. Tapi ketika untuk tambahan ya serum itu kan orang yang kelas menengah ke atas. Ketika orang membeli serum, memang tidak semua orang kenal dengan yang namanya serum gitu ya. Baik, terima kasih Bu Siti untuk kesaksian. Iya Bunda. Ya. Iya Bunda. Iya, makasih Bunda. Mohon maaf ada salah-salah kata. Ya, baik. Mantap. Siti mantap. Ya. Itu juga hanya serum kalau saya perkirakan sih 3 bulan baru habis. Kalau sabun mungkin lebih cepat, apalagi sekarang kita promoin sekalian coba dari shampoo. Wah, tapi kita tidak menjanjikan terbaik dari shampoo ya. Cuman kalau mau nyoba dapat hasil ya bersyukur. Tapi kalau tidak, emang itu khusus untuk wajah gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti. Bapak Ibu masih ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya? Silakan. Baik dari materinya ataupun dari produk-produk yang mungkin ingin kita share bersama. Wah, sudah paham semua nih Pak Gali.
Iya. Semoga tidak seperti siaran radio aja, Bu. Iya, teman-teman saya yang cowok malah yang laporan, waduh muka saya kinclong, wah hebat, pakai seminggu mukanya sabunnya doang, baru sabunnya aja. Kalau pria kan nggak terlalu tahu mengenai serum ya, tapi Serum itu mereka untuk kelopak tahu. mata bisa ya, Bu Catherine? Nah, itu saya belum tahu, Pak. Saya belum tahu kalau Saya yang belum tahu. Kalau saya belum tahu, tapi kantong, ya kan? gini, kantong mata ya. Kalau Kantong kantong mata. mata itu tidurnya harus cukup, Pak. Itu aja jawabannya. Kalau tidurnya kurang, pasti berkantong, Pak. Oh, gitu ya, Bu. Nggak jadi ngomong dah, saya mau daripada Jadi salah ngomong ya. ya. Knock out. Aduh, KO saya. Ya. Kita baca nih ada chat satu nih apa ya? Selamat malam. Oh, Catherine, yes, Pak Nana. yang jelas kantong celana makin tebal. Oh iya, itu. RO itu ya, kalau RO satu serum, satu facial wash, satu kolagen, selesai. Iya. Iya. Mantap. Mantap ya. Nah, itu Bapak Ibu, satu pertanyaan terakhir menjelang pukul 9. Kalau kita tidak ada, kita akan akhiri pertemuan kita. Saya mau bertanya. Oh, silakan Pak Salman ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, mohon maaf sebelumnya istri saya sudah bergabung dan saya akan bergabung. Namun dari pengalaman pahit yang sudah saya lakukan 20 tahun sudah saya mengenal perusahaan mengajak itu. Boleh Bapak. Iya. Ya. Semua orang ingin berhasil, ingin uang, ya kan? Ya, siapapun itu, termasuk perusahaan yang saya baru saya kenal ini, tentu ingin berhasil, ingin untung namanya. Nah, banyak gagal di perusahaan ini, seperti di sekolah itu kan yang juara cuma 3 ya, yang tidak juara itu banyak banget, bahkan ada yang tidak naik kelas. Nah itu entah salah muridnya atau salah gurunya itu, ya kan, kasus tidak naik kelasnya, kasus di mana banyak murid yang nilainya kurang-kurang. Nah dalam hal perusahaan ini banyak yang belum berhasil. Ada yang, kalau yang tidak berhasil ini mengundurkan diri saja, ya mungkin agak mending kali ya. Namun ada juga yang sampai menjual kendaraan untuk modal gitu. Membeli produk bisa, ya kan? Membeli produk bisa. Namun menjualnya tidak bisa. Membeli kemudian dipakai, ya enak kan, seperti kopi tiap hari 3 kali sehari kan berapa tuh ya, 45.000. Enggak. Nah, kalau banyak dipakai dalam jangka pendek, kalau jangka panjang dipakai, ya perusahaan mungkin untung kali ya. Pertanyaannya apa, Pak Salman? Mohon maaf. Ya, pertanyaannya banyak yang gugur, banyak yang tidak naik kelas. Nah, di situ peran siapa itu? Ya kan, guru tidak memahami sejak dulu kan banyak yang tidak naik kelas. Nah, perusahaan ini sudah paham kan gitu ya, banyak yang berhasil gitu kan dalam membina atau gitu kan. Bisa saya jawab Pak Salman? Ya. Singkat padat berisi Pak, coba disingkat Pak. Ya, yaitu bagaimana agar berhasil dalam menjalankan bisnis ini gitu, sampai gugur, sampai berhasil gitu kan. Ini salah siapa? Kan di sini kan atas ke atas, bawah saya jawab ke bawah. ya Pak Salman ya, mungkin saya sudah paham inti daripada pertanyaan Anda. Saya boleh jawab langsung sekarang Pak Salman? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Salman. Ya. Terima kasih Pak Salman atas pertanyaannya. Bu Catherine, saya langsung jawab ya Bu Catherine. Silakan Pak Gali. Ya. Jadi begini Pak Salman, kalau semua orang itu mempunyai kesempatan yang sama. Di dunia ini semua orang mempunyai kesempatan yang sama. Kita semuanya punya waktu 24 jam
Dan kita semuanya mempunyai keterbatasan dan kita dianugerahi oleh Yang Maha Kuasa organ yang sama juga, kan begitu. Tetapi kenapa ada orang yang berhasil dan ada orang yang tidak berhasil? Itu artinya bukan faktor daripada gurunya yang tidak bisa membuat dia berhasil. Kalau gurunya atau perusahaannya itu sudah bisa membuktikan bahwa ada yang berhasil. Kan begitu. Tetapi kenapa ada yang tidak berhasil? Pertanyaannya, kenapa ada yang berhasil? Bukan kenapa ada yang tidak berhasil. Kan begitu. Karena keberhasilan itu relatif, ya kan? Dan semua program-program di industri network marketing itu semua sudah ada caranya. Hanya masalahnya ada yang mau menjalankan langkah-langkahnya dengan benar, ada yang tidak mau menjalankan langkah-langkahnya dengan benar, atau dia ingin menjalankan dengan caranya sendiri. Itu seperti itu. Nah, itu ada namanya paradigma network marketing. Kalau Mas Salman ingin berhasil, kesempatan terbuka lebar dengan catatan, ya kan? Anda ikuti maunya bisnis ini. Itu seperti itu. Bukan mengikuti maunya Anda menjalankan bisnis ini. Kalau mengikuti maunya Anda menjalankan bisnis ini, belum tentu bisnis ini mau mengikuti maunya Anda. Tetapi kalau Anda mau mengikuti maunya bisnis ini, Anda pasti akan menuju kepada langkah-langkah kedekatan-kedekatan sehingga Anda bisa berhasil. Nah, bagaimana yang bisa berhasil? Karena dia mengikuti maunya bisnis ini. Kalau yang tidak berhasil, dia mempunyai cara sendiri yang belum teruji, sehingga belum tentu dia bisa berhasil di bisnis ini. Dan keberhasilan itu relatif. Apakah keberhasilan itu harus dengan 100 juta per bulan? Harus dengan punya rumah mewah? Belum tentu juga. Ya kan? Karena keberhasilan itu relatif. Bisa jadi saya cukup dengan 5 juta setiap bulan dan saya bisa pertahankan, itu sudah menjadi bagian daripada kesuksesan saya. Bisa jadi 5 juta, bisa jadi 10 juta, bisa jadi saya bisa membeli apa untuk keluarga saya. Itu artinya kalau itu didapatkan dari bisnis ini, itu adalah sebuah keberhasilan dalam kita membangun bisnis di network marketing bersama dengan Viraxis. Kalau kita ingin berhasil, pastikan Anda bekerja dengan upline Anda, konsultasi dengan upline Anda, ikuti langkah-langkah yang disarankan oleh upline Anda. Begitu Mas Salman. Bisa dipahami ya Mas? Saya kembalikan ke Bu Catherine. Ya, baik. Betul Pak Salman. Kita ikuti, cari upline-nya, pasti berhasil. Ya, Selamat malam Bu. Waduh, Pak Jaja senang di lapangan ya, lapangan voli. Malam Bu Catherine. Nah, malam Pak Ibe. Wih, Mas Ibe. Luar biasa, masih lapangan voli, masih ikut turnamen. Sudah di Makassar ini, sudah di Makassar. Oh, sudah Saya balik. sedikit mau menambahkan. Ya, silakan. Baru aja dalam sini, saya sedikit mau menambahkan. Ya. Saya sependapat dengan Pak Gali bahwasanya sukses itu relatif. Tetapi mungkin saya sedikit menggarisbawahi pertanyaan daripada Pak Salman tadi. Kenapa banyak orang yang gagal di network marketing? Ini menurut saya karena banyak orang dia salah dalam artian begini, salah berada pada lingkungan yang salah, itu yang pertama. Dalam artian mungkin orang yang ajak itu dia hanya Superman seperti itu, makanya dia selalu menjebak orang. Dalam artian dia selalu iming-imingi orang seperti itu. Maka seperti itu anunya. Yang kedua, banyak juga orang gagal di network marketing karena dia merasa kalau saya sudah masuk di network marketing pasti saya akan sukses. Padahal tidak semudah itu. Untuk sukses di suatu bisnis network, kita harus bekerja keras, kita harus luangkan waktu, kita harus berinvestasi di awal, kita harus membina tim kita. Seperti itu bagi saya. Artinya kita harus cari partner bisnis. Yang kita utamakan itu konsultasi, membina jaringan. Kapan kita tidak lakukan seperti itu, yakin dan percaya kita tidak akan sukses di satu bisnis perusahaan kita. Walaupun perusahaan kita itu sudah bagus, tetapi kembali lagi pada diri kita. Bisakah tidak kita melakukan seperti itu? Apakah kita sudah berada pada tim yang benar? Atau sebaliknya, seperti itu Bu.
mungkin itu yang dapat saya tambahkan, Bu. Terima kasih. Oh ya, baik. Mantap, Mas Ibe, betul. Dari Pak Ibe ya. Jadi kita juga perlu membenah diri supaya bisa lebih baik dalam mengikuti program-program yang ada ya. Baik. Wah, Pak Jayadi, Mas Ya, mau tambahkan? Saya tambahkan sedikit, Bu. Silakan Pak, silakan. Oke, ini saya sangat setuju dengan Pak Ibe. Ya, Bu. Ya. Saya sangat setuju. Itu prinsipnya itu betul. Jadi Bapak Ibu, tadi Bapak siapa yang nanya itu, Bu? Pak Salman. Pak Salman, selamat malam Pak Salman, Pak Ibe dan semuanya. Jadi kalau kita menjalankan bisnis jaringan, jujur kata, selain kita menentukan perusahaan itu harus tepat, ya, kita harus memilih juga sponsor kita yang tepat, ya. Jadi kalau sponsor kita tidak tepat, akhirnya tidak terjadi kerjasama yang baik, ya. Kemudian terjadi kekecewaan di situ dan banyak terjadi kegagalan. Jadi kegagalan itu, ya, memang ini bisnis kita adalah bisnis personal kita ya Pak Gali ya, independen. Betul, memang kita harus mandiri, betul ya, setuju saya. Tetapi ada faktor-faktor luar juga harus dipertimbangkan juga Pak. Ya, menjadi pertimbangannya adalah siapa? Adalah partner kerja kita. Baik itu upline maupun downline kita, ya kan? Nah, jadi pertama-tama kita menjalankan bisnis ini pasti kita harus perhatikan upline kita. Siapa itu upline kita, sponsor kita siapa? Kalau kita salah masuk tim seperti kata Pak Ibe, ya kan? Salah masuk tim, akhirnya salah masuk lingkungan itu tingkat kegagalannya akan lebih tinggi daripada keberhasilan. Itu betul mutlak seperti itu. Ya, Bapak Ibu semuanya, ini diskusi yang sangat bagus sekali ya, untuk kita diskusikan ya pada malam hari ini, bagus sekali, sangat menarik dan sangat positif saya rasa. Dan jadi ada pertanyaan dari Pak Salman tadi bahwa itu membuka wawasan baru buat kita, Pak Gali, ya. Bahwa memang ada kejadian seperti itu. Walaupun perusahaan itu tetap masih bertahan, masih ada, ya kan, tetap eksis ya, Firaxis tetap makin eksis kan. Nah, masih eksis dan tetapi kalau memang kadang-kadang upline kita juga membuat kita bisa jadi frustasi, Pak. Ya. Belum lagi upline kita yang geret-geret kita ke sana ke sini. Dan akhirnya kita hanya menjadi objek, ya. Tadinya kita harusnya menjadi subjek karena kita mandiri, akhirnya kita jadi objek. Jadi objek. Eksplorasi. Dieksplorasi terus. Ya. Itu dari saya Pak Gali, mungkin bisa ditambah. Silakan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Jayadi. Pak, bisa saya tambahkan lagi sedikit Pak? Ya, silakan Pak Ibe. Bisa saya tambahkan sedikit lagi. Pesan upline saya selalu pegang teguh sampai hari ini. Kalau kita mau sukses di satu perusahaan, pegang teguh 3 Pak. Yang pertama, kita harus jujur. Yang kedua, bina jaringan kita. Yang ketiga, pelayanan kita kepada tim kita. Itu yang paling utama. Yang sampai hari ini saya lakukan terus, dan mudah-mudahan saya juga bisa sukses lewat Firaxis. Ini menurut upline saya yang selalu ditekankan kepada saya. Mau berhasil, Pak Ibe mau berhasil, pegang teguh 3. Yang pertama jujur, yang kedua bina jaringanmu, yang ketiga kau harus pelayananmu bagus. Seperti itu. Sekedar menambahkan. Betul. Terima kasih. Terima kasih. Pak Salman, mungkin kalau pada saat ini belum bertemu dengan upline yang bisa menjadi partner kerja yang baik, Pak Salman bisa mencari ke atasnya lagi ya Pak Gali ya? Ya, betul. Terus gali ke atas lagi yang mungkin bisa membantu. Ya, memang banyak orang yang sudah ikut, tetapi memang kecewa dengan upline-nya. Jangan putus asa. Cari lagi ke atasnya, pasti bertemu ya. Gitu aja Pak Salman ya. Jadi jangan kecewa, dicoba lagi. Mudah-mudahan berhasil ya Pak Salman. Iya. Saya tambahkan sedikit untuk Pak Salman ya Bu. Ya silakan. Jadi Pak Salman, beruntunglah Bapak berada dalam komunitas kita ini. Saat ini, ya nomor 1 poin penting buat Pak Salman.
ketakutan-ketakutan Bapak itu sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan di sini. Minimal Pak Salman berada dalam partner bisnis yang tepat, yaitu Firaxis Indonesia. Kan begitu. Bapak punya komunitas yang tepat. Karena apa? Bapak bisa bertemu dengan kita setiap Selasa malam atau mungkin di kantor di Jakarta, dan Anda punya upline-upline yang tepat juga. Mengajak ke sini dan Anda bisa hadir di sini, itu sudah langkah yang tepat buat sponsor atau upline Anda terhadap Anda. Jadi percaya sekali bahwa sponsor Anda atau upline Anda itu adalah tim yang tepat untuk Anda. Ikuti dia, Anda pasti berkembang dan berhasil. Terima kasih Mas Salman. Ya. Kita bisa berpartner. Baik Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini, training online-nya, karena sudah pukul 9 lewat. Terima kasih untuk Pak Jayadi yang menyiapkan fasilitas Zoom pada malam hari ini. Terima kasih untuk Pak Gali yang sangat luar biasa bahan yang dibawakan. Dan juga Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kita bertemu lagi minggu depan, Selasa depan lagi ya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Gali. Terima kasih.